tentang clinical ya. Ini yang rawat jalan. Mungkin Bapak Ibu ya sudah tahu, terutama ruangan-ruangan, tapi ini yang diundang kepala ruang-ruang. Kalau ada yang biasanya yang positif, kemudian penderita itu dirawat jalankan, atau positif dia memang minta berobat di Bethesda karena rumahnya berdekatan, biasanya saya minta tolong untuk menghubungi Pak Titin untuk diberikan pengobatan TB dari proyek, artinya dari program yang dia tidak bisa diresepi. Nah, Bapak Ibu tahu kalau dulu di poliklinik itu ini sudah dibuatkan clinical pathway yang seperti ini. Ini sudah jalan sejak tahun 2000 yang lalu, Bapak Ibu. Ini sudah ada, sudah lama, dan mungkin Bapak Ibu ya sudah pernah tahu, karena ini juga sudah waktu itu juga sudah dilombakan di levelnya ya versi ya. Jadi dicatat nama pasiennya, alamatnya mana, PMO itu pengawas minum obatnya, alamatnya. Ini pun biasanya masih dilampiri fotokopi KTP. Kemudian nomor telepon, kemudian tanggal kunjungan. Ini ada register TB rumah sakit. Ini ada yang diregister, nanti kalau sudah dilaporkan ke dinas atau kota, ini diberi nomor register. Ini nomor RM yang persis nomor RM-nya pasien tersebut di rumah sakit. Kemudian Bapak Ibu, pasien tersebut didiagnosis itu termasuk yang TB paru atau yang ekstra paru. Misalnya dia termasuk yang paru, ya di sini dicentang TB paru. Misalnya yang kasusnya spondilitis TB yang dicentang kira-kira yang mana? Spondilitis TB yang dicentang yang ekstra parunya. Meningitis, cetan yang parunya. Kemudian tipenya ini baru atau yang sudah pernah pengobatan atau pernah lalu. Kemudian penderita ini secara anamnesa juga ditanya apa benar koinfeksi dengan TB HIV dulu. Kalau sekarang malah disarankan langsung dilakukan pemeriksaan. Ada enggak? Kalau ada, tempat pengobatannya di mana, tanggal mulai pengobatannya. Kemudian Bapak Ibu, gejala-gejala yang tadi saya pernah terangkan itu di sini ditanyakan, kemudian dicontreni, tinggal flag. Di antaranya tadi batuk darah, penurunan berat badan, sesak napas dari dada, faktor risiko HIV-nya, kemudian apakah pernah riwayat pengobatan, apakah pernah terjadi efek samping obat kalau pernah. Kalau iya yang dicoret yang kolom ini, ya, kalau tidak ya yang TTT. Ini diikuti terus, yang ini tentunya hanya sekali, seperti ini hanya sekali, tapi yang terus ini setiap datang kunjungan nanti ditanyakan sampai akhir Kemudian dari anamnesa penderita ini juga dilakukan pemeriksaan vital sign-nya, ini juga dilakukan pemeriksaan pada hari pertama periksa sampai nanti diikuti sampai akhir pengobatan. Ini juga di sentrang. Ya ini tentunya enggak nanti berapa dan sini karena bukan sentrang, ini isiannya realita. Kemudian parut BCG-nya pernah atau tidak. Dari situ Mbak, mungkin lebih bisa. Kalau ini langsung naik turunnya besar.
Ya sudah naik lagi Bor, naik lagi Mbak. Maksudnya turun. Nah, ditanyakan, Bapak Ibu juga diperiksa berat badan, tapi juga diperiksa ya berat badan. Kemudian pada pemeriksaan fisiknya, parut BCG pernah tidak, hanya sekali, karena parut BCG tidak akan berubah. Kemudian pada pemeriksaan fisiknya biasanya dikerjakan itu, ini termasuk infeksinya simetris atau tidak. Kalau simetris ya coreng yang Y, yang tidak ya yang di D. Kemudian premedusnya, palpasinya normal atau tidak. Kemudian auskultasinya vesikuler normal atau tidak, yang normal ya ya. Kalau misalnya ada efusi redup ya di kolom yang tidak yang terang. Kemudian ronkinya ada atau tidak isinya. Kemudian perfusinya meningkat atau redup. Kalau ada ya berarti ya, kalau tidak berarti normal, tidak ya. Kemudian pemeriksaan yang penunjangnya Bapak Ibu, BTA-nya positif 1, pemeriksaan yang kedua, yang ketiga itu nilainya bagaimana itu dicatat. Termasuk nanti di akhir 2 bulan masa akhir tahap intensif ini juga diulangi. Kemudian diulangi lagi 1 bulan sebelum pengobatan ini, dan 1 bulan setelah akhir pengobatan. Kemudian ronsen kapan dikerjakan? Pada awal, akhir bulan kedua, pada akhir bulan kelima, dan akhir pengobatan. Ronsen itu sebaiknya kita di rumah sakit mengerjakan, bukan masalahnya apa-apa. Tadi, kalau tidak di ronsen, BTA-nya positif, kalau seperti di puskesmas kan tidak disarankan, itu masalahnya apa? Nanti kalau di akhir pengobatan dia masih batuk-batuk, di ronsen kebetulan dia tadi ada efusi, 6 bulan lagi sudah kering, sudah terjadi swab, kasihan dia nanti jadi cacat. Atau yang paling tidak enak itu yang sering ini, pun diobati malah tambah nemen sakniki ronsene kados ngeten, karena dia sudah berobat ke tempat lain, datang ke Poliparu, tarik second opinion, sudah bawa foto ronsennya sudah fibrosis yang luas. Kalau itu dari awal tidak diketahui, nanti biasanya kita itu jadi umpatan. Ya seperti kita maklum, orang datang ke rumah sakit itu tidak ada orang yang senang. Kalau dokter ini ya mulai mulai cepat dan pengen mulai kan, sama gitu Pak. Apalagi dia sakit, wis lara kon bayar, kecuali yang BPJS. Nah, selamat artinya tidak kena suruyur. Yur ya bayar titik. Ini komplain nanti biasanya, isinya itu cuma komplain, marah. Kemudian setelah tegak Bapak Ibu tadi diklasifikasi termasuk paru atau ekstra paru, orang itu akan diobati. Pengobatan fase intensif ini ada sendiri. Pakai 4 edisi kan? 4 edisi, kenapa disebut 4 edisi Mas Jimmy? Kenapa disebut 4 edisi, tidak yang lain? Kok tidak edisi gitu kan? Mengandung 4 macam obat. Apa aja itu? Ya. Kemudian diberikan kategori 1. Kategori 1 misalnya yang 4 edisi, kemudian kategori 2 diberikan yang 4 edisi, kategori 2 tapi biasanya dapat tambah. Kategori 2 yang ini bedanya kategori 1 dengan kategori 2 apa? Sebelah. Nah, bedanya ada tambahan streptomisis.
dapat bonus reto selama 2 bulan. Kemudian sisipan itu kalau pada akhir fase intensif masih positif dahaknya diberikan sisipan selama 1 bulan. Sisipan kombinasi obatnya apa Dik? Sama dengan 4 FUC. Sama dengan 4 FUC. Kemudian bisa kondisinya untuk yang kategori 2. Kemudian pada akhir fase intensif penderita diperiksa dahaknya. Kalau sudah negatif maka masuk ke fase lanjutan. Oh ini yang resep ini. Yang resep, mengapa diberi kolom yang resep? Karena Bapak Ibu tahu orang yang kaya, anggota perusahaan tertentu itu dibiayai perusahaan tertentu, atau yang sudah terlanjur ikut asuransi swasta waktu zaman dulu BPJS, sekarang pun juga masih ada, itu tidak mau diberi paket gengsi dia minta yang resep, atau itu yang pulang dari Pineng atau yang pulang dari Singapura diberi paket resep nggak mau, paket gratis nggak mau, dia minta resep, terpaksa kita alokasikan di sini di obat ini. Andai kata fase ini intensif selesai, resep maupun enggak, kemudian pada fase akhir intensif BTA-nya sudah negatif, dia masuk ke fase lanjutan, diberikan ini Bapak Ibu 2 FDC. Mengapa 2 FDC? Berikutnya bukan dokter Arum, yang 3 kelompok lain. Diberi 2 FDC, balik Jimmy, kenapa? 2 FDC. Dokter Arum sampai dokter Yoga gak lagi. Kok namanya fase intensif 4 FDC, fase lanjut kok namanya jadi 2 FDC. 2 macam obat. Obatnya apa dan apa? Isoniazid dengan rifampicin dengan isoniazid. Ya, benar. Terus minumnya tidak tiap hari, tapi minumnya jadi seminggu 3 kali. Ini di sini kosong karena langsungnya adanya di mulai bulan ketiga. Kategori 2 juga diberi 2 FDC, tapi seperti biasanya kategori 2-nya 1 dan kategori 2-nya kategori 2 beda. Perbedaannya apa Mas? Fase intensif kategori 1 dan bedanya kategori 2. Fase lanjutannya bedanya apa? Biasanya dapat bonus. Bonusnya apa? Etabutol. Ya, dapat bonus etam. Berikutnya kita naikkan dari sini. Kok bisa? Nah, ya, dapat bonusnya etam atau tadi. Terus ini yang kolom untuk resep tadi, yang tidak mengendaki paket diberikan yang resep. Kemudian hitung total biaya plafon BPJS, DPC tambah enggak kalau mau dihitung. Yang program Bapak Ibu mungkin yang waktu pakai Excel ini ada tak hitung angkanya waktu itu. Ini di power yang words. Nah, kemudian cara pengisiannya ini diisi tambahnya dengan program yang lama. Kalau yang lama dulu tidak ada ini. Ini sekarang ada edukasi penyakit, ada edukasi pengobatan, ada edukasi penularan, edukasi tata laksana. Kemudian pada PMO-nya juga dilakukan edukasi penyakit, edukasi pengobatan, ini penularan,
dan tata laksana. Kalau yang model lama sebelum direvisi ini tidak ada, tapi sekarang ini ditambahkan. Ini juga ada. Kemudian sama tanda tangan dokter. Kemudian nanti setelah akhir pengobatan ini ada, ini juga tambahan outcome jangka menengah hasil konversinya. Kemudian hasil outcome jangka menengah itu pada akhir tahap intensif, jadi 2 bulan atau 3 bulan kalau kategori ada atau ya atau tidak. Kemudian pada akhir pengobatan ini sembuh atau tidak, atau meninggal atau apapun juga ini diberikan. Turun tak naikkan ini, bablasan, turunkan lagi bablasan. Dari situ nggak mungkin pelan. Soalnya ini lanang, gitu ya. Hasil pengobatannya dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap kalau BTA-nya tidak bisa diperiksa atau meninggal atau gagal ataupun depot ataupun tidak. Kemudian Bapak Ibu tidak terlepas selama pengobatan. Bapak Ibu juga tahu bahwa tidak selamanya pengobatannya mulus. Bisa terjadi alergi obat. Bisa yang sering terjadi efek samping OAT yang paling sering apa, Dek? Gilirannya, Pak? Hepatitis drug induced. Kalau itu sering, ini ada kolom lembaran lain yang kita namai variasi. Ini apa misalnya terjadi? Ya mudah-mudahan bukan karena baca di sini. Ya. Apa yang terjadi misalnya hepatitis drug induced, terus variasinya apa, tindakan yang dilakukan, mengapa ini terjadi begitu, karena OAT-nya waktu ini masih dibeli misalnya RHZD, kemudian nanti tanggal berapa terjadi lagi, kenapa, ternyata setelah dibeli rifampicin terjadi peningkatan SGPT, terus tindak lanjutnya dengan ini mungkin kaitannya juga farmasi sering ini untuk memonitor efek samping obat. Ini ada di sini. Berikutnya mungkin lewat info dengan biar naik turunnya nggak terlalu. Sudah habis ya. 4 sudah, berarti ini sudah selesai. Dari yang rapat inap jalan ini, Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan? Kalau ini sudah menguasai, nanti yang lain ya. Ada yang ingin dikonfirmasikan? Jadi variasi-variasi yang terjadi itu nyatatnya di kolom itu tadi, di kolom variasi di halaman 4. Ada boleh kita tak boleh Terima kasih dok. Untuk yang jadi pada waktu edukasi adherence masuk di edukasi tata laksana atau yang gimana? Ya, adherence. Karena kan jangka panjang pengobatan. Jadi dokter kan ilustrasi. Edukasi ini bisa setiap saat atau tidak? Tadi. Jadi Itu kan ada yang di tangannya. Nanti jadi nyetak. Ini di pengobatan ya. Saya sakit. Iya, terlalu kecil, agak dibesarkan. Kerja ini. Reviewnya. Benar Bendang, kesalahan bukan pada mata kuliah. Dan ini bener. Baru nanti bisa tertidur. Ini dulu. Ini setiap saat kapan terjadinya bisa diikuti mulai dari awal sampai di akhir. Ini yang paling panjang, yang paling lengkap. Kalau nanti yang rawat inap lebih sederhana, Bapak. Makanya kalau babonannya ini Bapak Ibu sudah jelas, ya nanti saya tinggal sama seperti tadi. Ada lagi yang ingin dikonfirmasikan?
Iya, monggo Pak. Disampaikan bahwa efek samping yang paling penting adalah negatif. Iya. Kalau itu benar terjadi, katakan nafsu makan semua jadi hilang, muntah dan seterusnya. Untuk pengobatan berikutnya bagaimana pengobatan? Begitu SGPT, SGOT-nya di atas 100, biasanya yang saya stop itu baru pirasinamid dan rifampicnya. Karena secara ranking yang paling sering pirasinamid, kemudian rifampicin, ketiga INH. Jadi biasanya salongin dulu, INH dan rifampicinnya masuk, kemudian 3 hari kemudian kita cek. Nah, nafsu makan mual muntahnya ya langsung Pak kombinasi diberikan preparat anti muntah, misalnya Dopagen, dan Sintron. Terus SGPT, SGOT-nya ya kalau dia memang terbukti tinggi, ya diberikan preparat hepato. Biasanya kita pakai Becomlex sama sejenis. Ada lagi yang ingin dikonfirmasikan. Kemudian dicek kalau nanti SGPT-nya sudah kurang dari 100, biasanya rifampicin-nya saya berikan lagi, tapi dosisnya separuh yang sebelumnya diminum. Kalau tahan baru full. Kalau sudah pernah gitu, SGPT-nya pernah tinggi, perjalanannya pirasinamidnya sudah kita stop daripada nanti timbul berhenti lagi. Saya sudah ngalai, stop saja. Biasanya yang rifampicin-nya ini sudah tidak saya berikan. Ada lagi yang ingin dikonfirmasi? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Dan sebenarnya ini kalau saya lihat clinical pathway ini jadi ingat tahun 2006 dok. Dulu waktu pertama kali awal mengembangkan clinical pathway ini ya dok ya, dan mungkin boleh teman-teman di BTC juga boleh berbangga waktu itu saat dibuat ini belum ada satupun clinical pathway tentang TB di Indonesia. Jadi kalau ada yaitu pertama kali awalnya dari BTC ya, dan itu kemudian dicontoh oleh banyak rumah sakit, mengembangkannya juga ya kalau dilihat formatnya hampir mirip-mirip gitu. Jadi sebelum itu waktu itu saya cari belum ada. Jadi yang pertama ini memang di Bethesda, dan dulu awalnya hanya 2 lembar ya dok ya, hanya 2 lembar, sekarang sudah jadi 4 lembar. Ini saya tertarik yang tentang konseling, tentang pasien dan PMO itu, apakah itu kemudian nanti diberikan oleh, maksudnya rutin atau bisa, misalkan tadi kan ada yang itu fase intensif nanti terjadwal atau tidak gitu dok, atau bisa kapan aja gitu? Ya, turun aja turun. Terus ya ini. Nah ini apakah dalam planningnya ini sudah direncanakan, misalnya tadi ada edukasi tentang kepatuhan minum obat, itu nanti mungkin di awal atau mungkin nanti diulang kapan, itu planningnya sudah ada belum ya dok ya? Setiap ya. Jadi setiap itu diusahakan memang sudah akan terisi ya dok ya? Bukan berhenti garisnya, bukan seperti ini, tapi ini continue. Kalau ini kan berhenti, ini berarti tidak. Kalau tidak ya diputus. Karena ini putus ya berarti. Oh berarti akan terus diberikan itu. Selama dia kunjungan. Misalnya yang di sini kan tiap 2 minggu sekali. Tapi yang di sini tiap 1 bulan karena ini kolomnya terus. Tidak putus. Iya itu aja. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin dikonfirmasikan? Kalau tidak, yang itu tadi acara satu pun kalau ingin ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Kalau saya masih ingat saya jawab. Berikutnya Mbak, kalau tidak ada nyuwun sewu yang TB yang rawat inap dulu.